Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang ripuh, bagaimana kabarnya? Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Snake Eyes atau Mata Ular. Kisah ini menceritakan seorang anak yang bernama Snake yang ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya, sehingga dia bergabung dengan organisasi jahat demi menemukan orang yang telah membunuh ayah tercinta. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Awal kisah memperlihatkan seorang anak yang sedang tertidur lelap. Tiba-tiba dia dibangunkan ayahnya untuk segera pergi dari rumahnya, karena si ayah merasa di rumah ini sudah tidak aman lagi. Dan tiba-tiba, datanglah sekelompok teroris yang ingin membunuh si ayah. Dan pemimpin kelompok itu adalah Mr. Augustine. Ini dia cungurnya. Dan si ayah pun dibawa masuk ke dalam rumah untuk bermain dadu, dimana kalau si ayah mendapatkan angka yang sangat kecil, maka si ayah akan dibunuh. Begitupun sebaliknya. Dan si ayah pun mendapatkan angka yang sangat kecil, dimana si ayah harus tewas saat itu juga. "20 tahun kemudian, si anak pun tumbuh dewasa dan memiliki panggilan Snake Eyes. Scene pun memperlihatkan Snake sedang bertarung dengan pria yang mempunyai perawakan tinggi, besar, dan botak. Snake pun sempat kewalahan menghadapi lawannya, sampai akhirnya Snake pun bisa membalikan keadaan dengan mengalahkannya. Singkat cerita, Snake pun berhasil memenangkan pertandingan itu. Usai bertarung, Snake pun didatangi orang yang sedari tadi memperhatikannya, dan pria itu bernama Kenta. Ini dia orangnya. Kenta langsung membicarakan maksud kedatangannya, dan dia ingin mengajak Snake bergabung bersamanya untuk sebuah misi, yaitu mencuri permata yang berada di klan Arashikage, Jepang. Snake sempat menolak tawaran Kenta. Namun setelah Kenta menawarkan perjanjian kalau Snake berhasil mendapatkan permata matahari, maka Kenta bersedia membantu Snake untuk menemukan pembunuh ayahnya. Seketika itu pun Snake bersedia membantu Kenta untuk mencuri permata matahari. Scene pun beralih ke 4 minggu kemudian. Scene memperlihatkan Snake sedang memasukkan senjata api ilegal ke dalam perut ikan, dan tidak lama kemudian datanglah anak buah Kenta yang bernama Tommy. Ini orangnya. Sedikit penjelasan ya teman-teman, kalau Tommy ini adalah sepupunya si Kenta. Akan tetapi Kenta bermaksud menghancurkan klan Arashikage karena dia tidak terima kalau hak waris penguasa klan itu akan jatuh ke tangan Tommy, sepupunya sendiri. Kenta pun mendatangi Tommy karena Kenta sudah mengetahui kalau Tommy adalah pewaris klan Arashikage sekaligus sepupunya sendiri. Tommy pun diikat, kemudian Kenta menunjuk Snake untuk menguji kesetiaannya kepada Kenta. Akan tetapi Snake tidak jadi membunuh Tommy, akan tetapi malah membantu Tommy untuk kabur dari serangan anak buah Kenta. Saat Tommy dan Snake ingin kabur, tiba-tiba Tommy berbalik dan menyerang Kenta. Tak tinggal diam, Snake pun ikut membantu Tommy hingga akhirnya Tommy dan Snake berhasil selamat berkat bantuan Pak Polisi yang langsung datang dan melerai pertarungan mereka.
Singkat cerita, Snake pun terbangun di dalam pesawat pribadi milik Tommy. Tommy pun berterima kasih karena Snake sudah menyelamatkan nyawanya. Lalu Snake pun dibawa Tommy ke klan Arashikage. Dia pun disambut oleh kepala keamanan yang bernama Akiko. Ini dia orangnya. Akiko pun mengucapkan selamat datang kepada mereka. Akan tetapi, dia merasa curiga terhadap Snake. Tidak lama kemudian, Tommy dan Snake langsung menghadap pimpinan klan yang tidak lain adalah neneknya Tommy. Neneknya Tommy pun berterima kasih kepada Snake karena dia sudah menyelamatkan penerus klan Arashikage. Tommy pun menawari Snake sebagai kesatria sekaligus bergabung dengan klan Arashikage. Akan tetapi Akiko tidak setuju karena terlalu beresiko memberikan kepercayaan terhadap orang baru. Pemimpin klan pun memberikan 3 tantangan kepada Snake, di mana kalau Snake berhasil melewati 3 tantangan tersebut, maka dia akan menjadi bagian dari klan Arashikage. Akan tetapi, kalau Snake gagal dalam tantangan tersebut, maka Snake akan mati. Dan sebelum tantangan dimulai, pemimpin klan pun memperkenalkan 2 orang guru besar, yang salah satunya adalah kakak kandung saya, yang tentunya beda ibu beda bapak. Dia adalah Iko Uwais. Dia berperan sebagai Heartmaster dan Blind Master yang diperankan oleh Peter Mensah. Dan Heartmaster pun menjelaskan peraturan tantangan tersebut, bahwa Snake harus merebut mangkuk yang berisi air tanpa ada yang tumpah sedikit pun. Dan Snake hanya punya 4 kesempatan. Tantangan demi tantangan pun dilalui Snake dengan gagal dan selalu gagal. Hingga Snake pun teringat kata-kata Tommy kalau dia harus menurunkan egonya. Dan Snake pun berjalan dengan santai. Dan dia pun meminta mangkuk yang berisi air yang dipegang Heartmaster secara baik-baik, sopan santun dan lemah lembut. Aduh. Dan malam pun tiba. Heartmaster dan Blind Master pun mengadakan perayaan untuk Tommy karena Tommy akan segera diangkat menjadi pemimpin klan Arashikage. Dan Tommy pun menawari Snake kalau nanti dia sudah resmi diangkat menjadi pemimpin klan, maka Tommy akan mengangkat Snake sebagai orang kepercayaannya. Setelah perayaan selesai, Snake pun meminta izin kepada Tommy bahwa ia ingin jalan-jalan. Snake pun langsung pergi dan menghadap seseorang, yaitu Kenta. Nah, di sini terungkap ya, bahwa Snake dan Kenta sudah bekerja sama dan pada waktu Snake dan Tommy kabur, itu juga skenarionya Kenta dan si Snake ini untuk bisa masuk ke dalam klan. Oke lanjut, Snake dan Kenta pun bertemu dan Kenta merasa kagum kepada Snake karena sekarang Snake sudah mendapatkan kepercayaan dari anggota klan termasuk Tommy. Dan pagi pun tiba. Snake memutuskan untuk melihat keadaan sekitar dan tidak diduga Akiko memergokinya sehingga pertarungan pun tidak dapat dihindarkan. You tell me why you're here. I thought I did. We're training. Here with the Arashikage. How about a wager? Come at me like you. I get that. Pertarungan mereka pun terhenti kala Akiko mendapatkan kabar dari Tommy bahwa Kenta dan anak buahnya sudah sampai di daerah Jepang. Maka Tommy pun memutuskan untuk menyerangnya malam ini juga. Tak peduli meskipun hujan angin dan gelap, mereka pun langsung membantai semua anak buah Kenta yang coba menghalangi mereka. Akan tetapi berbeda dengan Snake yang terlihat mau-mau enggak-enggak untuk menghabisi anak buah Kenta, karena dia juga bekerja untuk Kenta. Dan pada saat Tommy melihat Kenta, dia pun langsung mengejar dan menghajarnya.
Tapi sayang, Tommy tidak mampu menghadapi kemampuan Kenta, sehingga membuat Tommy ambek-ambekan. Tapi setidaknya, Tommy pun berhasil membawa beberapa senjata hasil temuannya, dan Tommy pun berasumsi bahwa senjata-senjata itu akan digunakan untuk menyerang klannya nanti. Dan merasa butuh bantuan, Tommy pun menghubungi seseorang yang bernama Scarlet. Ini dia orangnya. Di mana Scarlet ini adalah unit kontra terorisme global elit yang sangat ahli dalam bidang pengeboman, penembakan, pergelutan, dan masih banyak lagi. Dan di sela-sela obrolannya, Scarlet pun menyampaikan bahwa ada seseorang teroris yang membantu Kenta. Dia adalah Baroness. Nanti kita akan tahu rarainya. Snake pun meminta izin kepada Tommy untuk pergi keluar mencari angin. Namun ternyata Akiko sedari awal sudah curiga kepada Snake. Dia pun mengikutinya. Tetapi sayangnya, Snake mengetahui kalau sedari tadi Akiko terus mengikuti dan Snake pun berhasil mengelabui Akiko. Saat Snake menemui Kenta, ternyata di situ sudah ada Baroness. Nah, ini dia nih rarainya nih. Sedikit penjelasan bahwa Baroness adalah pemimpin kelompok teroris sekaligus pemasok senjata kepada Kenta untuk memulai penyerangannya terhadap klan Arashikage. Snake pun meluapkan kekesalannya kalau ia tidak menyangka kalau kerjasamanya selama ini melibatkan organisasi terbesar di dunia, yaitu unit kontrak terorisme global elit. Baroness pun berkata bahwa tidak ada yang dirugikan dalam kerjasama ini. Kenta ingin menguasai klan, Baroness ingin permata matahari, dan Snake ingin menemukan pembunuh ayahnya. Scene pun berpindah di mana memperlihatkan Snake dan Blindmaster yang akan segera menyelesaikan tantangan yang kedua, yaitu di mana Snake harus mengikuti sebuah cahaya yang dimana cahaya itu bisa mengetahui kelemahan seseorang. Snake pun disuruh mengikuti cahaya itu, tapi tiba-tiba Snake dibawa ke masa lalu di mana ia diperlihatkan kembali tentang peristiwa yang menewaskan ayahnya. Snake pun didatangi sosok ayahnya di mana Snake meminta maaf karena dia tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Namun ayahnya pun berkata bahwa keselamatan anaknya jauh lebih penting dari apapun. It's not your fault. You were just a kid. It's the only thing that mattered to me. Save you. You saved yourself. Dan singkat cerita, tantangan ketiga pun dimulai, di mana Snake harus masuk ke dalam lubang yang sangat besar, mana di dalam lubang tersebut terdapat beberapa ekor ular raksasa yang siap memakannya. Dan Master pun mengatakan bahwa ular tersebut tidak akan memakan orang yang hatinya bersih. Maka seketika Snake pun masuk ke dalam lubang tersebut. I'm sure. Wait for judgment. What do I do when I get down there? There is a particular tile. Step on it and wait for... Is all this time. They never harmed those.
tetapi Snake tidak bisa mengendalikan perasaannya karena dia selalu terbayang-bayang wajah si pembunuh. Maka saat ular itu akan membunuhnya, datanglah Akiko yang langsung menyelamatkannya dan menenangkan si ular tersebut. Singkat cerita, tantangan ketiga pun gagal dan Snake disuruh menghadap pimpinan klan tersebut. Dan pimpinan klan pun bertanya, kenapa kamu bisa gagal? Snake pun menjawab kalau ia tidak bisa mengendalikan perasaannya karena dari awal hatinya sudah dipenuhi rasa dendam. Dan pagi pun tiba. Snake pun meminta maaf kepada Tommy karena dari awal dia tidak jujur kalau dia sedang mencari orang yang telah membunuh ayahnya. Saat itu pun Snake dan Tommy menggoreskan telapak tangannya menggunakan pedang lalu menyatukan darah mereka sebagai tanda kalau Snake tidak akan mengkhianati Tommy. Akan tetapi Snake pun mengambil darahnya Tommy yang terdapat di pedang milik Snake. Lalu ia mengusap darah Tommy dengan kain untuk bisa masuk ke tempat di mana terdapat permata matahari. Dan malam pun tiba. Dengan darah Tommy yang sudah didapatkannya, Snake pun berhasil masuk dan mengambil permata matahari. Ketika Snake mau pergi, tiba-tiba Akiko memergokinya sehingga pertarungan pun tidak dapat dihindarkan. Kika. Trust his heart. Tidak butuh waktu lama untuk Snake mengalahkan Akiko. Lalu Snake pun segera pergi untuk menyerahkan permata matahari itu kepada Kenta. Snake pun tiba di hadapan Kenta dan Baroness lalu ia menyerahkan permata matahari tersebut. Scene pun memperlihatkan di mana Tommy dan pimpinan klan sangat-sangat dibuat marah dan hampir tidak percaya atas pengkhianatan Snake. Dan karena Snake mendapati janjinya, kalau dia bisa membawa permata matahari, maka Kenta akan menyerahkan orang yang telah membunuh ayahnya. Dan Snake pun terkejut kalau yang dilakukan si Mr. Augustine ini adalah suruhan dari sekelompok yang bernama Cobra, yang tidak lain adalah Baroness sendiri. Snake pun tidak jadi membunuhnya, akan tetapi Snake malah melepaskan borgol yang ada di tangan Mr. Augustine. Lalu Snake pun pergi untuk menghentikan kekacauan yang telah ia perbuat. Namun di jalan dia dihadang Akiko dan Tommy yang sudah diselimuti rasa dendam kepada Snake atas pengkhianatan Snake. Dan pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Tommy bahwa ia sudah benar-benar ada di pihak mereka. Tommy dan Akiko pun percaya dan langsung berangkat ke klan Arashikage. Tapi ternyata Kenta dan Baroness beserta pasukannya telah sampai dan menyerang klan Arashikage. Karena Kenta membawa permata matahari, maka mustahil bagi mereka untuk bisa mengalahkannya. Heartmaster dan Blindmaster pun mencoba menghalangi mereka sekuat tenaga, di mana Blindmaster ditugaskan untuk menjaga pimpinan klan, sedangkan Heartmaster melawan antek-anteknya Kenta. Tapi sayangnya mereka tak bisa menandingi kehebatan permata matahari. Pada saat Baroness meminta Kenta untuk menyerahkan permata matahari kepadanya, akan tetapi Kenta malah berkhianat dan menyerang Baroness. With this tool, Cobra will be invincible. Cobra will annihilate you. Merasa dikhianati, Baroness pun malah berpihak kepada pimpinan klan dan membantai semua anak buah Kenta. Akan tetapi mereka tetap saja tidak mampu mengalahkan Kenta karena sekarang dia sudah mempunyai permata matahari. Tak kehabisan akal, pimpinan klan pun melemparkan bom asap untuk melebuhi penglihatannya Kenta. Alhasil, dengan kerjasama yang baik, Kenta pun berhasil ditabrak dengan gerobak yang sudah diisi dengan banyak bom, hingga membuat permata matahari terlepas dari genggamannya dan berhasil direbut oleh Tommy. Karena Tommy diselimuti amarah, maka dia melanggar pantangan. Bahwasanya permata matahari tidak boleh digunakan untuk menyakiti orang lain. Kenta pun lari ke hutan dan Snake pun berhasil mengejarnya. Pertarungan antara mereka pun tidak bisa dihindarkan.
Saat Snake terpojok, dia teringat kata-kata Tommy kalau Snake harus menurunkan egonya dan menyerang secara hormat. Dan Kenta pun tidak sadar kalau kakinya sudah Snake ikat menggunakan rantai. Dan saat Snake menarik Kenta ke dalam lubang, muncullah 2 ekor ular yang langsung memakan Kenta hidup-hidup. Kemudian Shin memperlihatkan Tommy yang sedang menerima hukumannya karena dia sudah melanggar peraturan yang cukup fatal. Tommy pun menerima hukumannya dengan ikhlas dan lapang dada karena dia sudah tidak berhak menjadi pimpinan klan dan harus angkat kaki dari klan Arashikage. Snake pun merasa bersalah atas kepergian Tommy, tapi tiba-tiba pimpinan klan datang dan menjelaskan siapa ayahnya dulu. Ternyata ayahnya Snake dulunya adalah Joe yang telah menyelamatkan banyak orang. Hingga akhirnya gelar itu pun diberikan kepada Snake untuk menggantikan posisi ayahnya. Dan Snake pun berangkat untuk membawa Tommy pulang. Dan film pun berakhir. Semoga alur cerita film ini bisa menghibur kalian semua ya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Mohon tidak dibully, cukup dikritik saja ya. Oke.